22 Oktober 2025 di Bali, pukul 10.30 pagi, seorang mahasiswa bernama Timothy yang berusia 22 tahun ditemukan meninggal dunia karena terjatuh dari lantai 4 bangunan Universitas Udayana. Beritanya dalam beberapa jam menghebohkan Indonesia karena Timothy menjadi korban bullying. Video CCTV saat kejadian viral di internet, isi chat bullying juga ikutan viral, dan semua orang yang terlibat dalam percakapan gak bermoral ini dibales, dihujat oleh mulut kejam netizen se-Indonesia. Sampai satu persatu dari mereka minta maaf dan bikin video klarifikasi secara terbuka. Banyak yang request aku untuk bahas kasus ini dan sesuai dengan keinginan Ibunda Timothy untuk meluruskan apa yang sebenarnya terjadi dari podcast Denny Sumargo, beliau ingin meluruskan banyak hal tentang kepergian Timothy. Video CCTV kejadian yang kalian lihat tadi, itu bukan kampus Udayana. Gak ada hubungan dengan akhir hidup Timothy. Chat bullying yang tadi kalian baca, sebenarnya berasal dari orang-orang yang bahkan gak pernah kenal dengan Timothy sebelumnya. Bingung gak? Memang banyak salah paham dalam kasus ini, tapi tetap aja ada banyak pelajaran yang harus kita ambil. Disclaimer, kasus yang akan kita bahas di video ini sangat sensitif dan menyangkut keluarga yang berduka. Seluruh informasi yang aku sajikan ini berasal dari pemberitaan resmi, pernyataan keluarga, dan klarifikasi publik yang dapat diverifikasi. Video ini tidak dibuat untuk memburu, menghakimi, atau menyudutkan pihak manapun. Aku tidak mendukung kebencian, perundungan, maupun spekulasi yang belum terjadi. Tujuan dari pembahasan ini adalah meluruskan informasi yang salah, mengingatkan dampak fatal dari bullying, dan mengajak kita semua untuk lebih peka terhadap isu kesehatan mental. Jika kamu terganggu atau memiliki pengalaman pahit tentang bullying, mohon tonton dengan bijak atau bisa skip video ini. Kalau kamu atau orang di sekitar kamu memiliki tekanan psikologis, ayo segera cari bantuan profesional atau hubungi layanan terdekat. Mari kita jadikan cerita ini sebagai pelajaran untuk tidak mengabaikan luka yang tak terlihat. Welcome to Ruang Gelap. Sebelum masuk ke cerita, aku ingin minta tolong ke teman-teman sekalian untuk jangan lupa subscribe Ruang Gelap supaya kita bisa segera sampai 100.000 subscribers dan makin bisa meningkatkan kualitas, makin bisa konsisten, makin sering upload, itu kan yang paling kalian inginkan. Dukungan kalian berarti banget untuk aku dan tim Ruang Gelap yang sedang berusaha untuk meningkatkan kualitas, gimana kita bisa lebih baik lagi dan bisa lebih gercep untuk mengcover konten-konten yang udah kalian request. Terutama konsisten upload tiap hari Rabu dan Sabtu. Jadi jangan lupa ya, untuk teman-teman yang udah subscribe Ruang Gelap dan udah jadi penonton setia Ruang Gelap, dari hati yang terdalam aku mewakili semua tim berterima kasih banget. Tujuan channel ini adalah untuk memberikan banyak pelajaran dan juga awareness kepada kita semua yang mudah-mudahan terhindar dari hal-hal atau modus-modus kejahatan. Ini bukan channel gosip, tapi cerita nyata yang melibatkan banyak korban dan keluarga. Gak ada yang dilebih-lebihkan. Kalau cerita kita bisa detail dan spesifik, itu berarti sumbernya emang banyak. Bisa kemungkinan dari buku, dokumentari, artikel, jurnal ilmiah, dan banyak lagi. Kalau memang masih rumor, akan selalu aku sebut katanya atau rumor. Namun, apabila memang ada kesalahan, aku meminta maaf sebesar-besarnya. Dan silakan banget untuk bantu koreksi di kolom komentar. Segitu aja pengantar dari aku. Yuk kita masuk ke cerita. Timothy Anugrah Saputra. Memang kayak Anugrah. 22 tahun yang lalu, dia lahir dengan sangat muda meskipun air ketuban ibunya tinggal sedikit. Waktu umur 3 tahun, sempat kesulitan belajar ngomong. Jadi, Timothy dibawa untuk diperiksa oleh dokter. Dan yang pertama kali diperiksa itu telinga. Karena dokter takutnya Timothy nggak terlalu bisa mendengar, makanya susah belajar ngomong. Dan bener aja, waktu diperiksa, di dalam telinganya dokter menemukan sesuatu. Bukan kelainan, bukan penyakit, tapi kotoran telinga. Ibunya Timothy cerita, jadi waktu itu Timothy kan anak pertama, satu-satunya. Dia belum tahu gimana cara merawat anak, dan dia takut kalau ngebersihin telinga tuh sampai dalam. Dan ternyata masih banyak yang numpuk. Jadi pas ditarik oleh dokter, kotorannya besar banget. Saking besarnya sampai nutupin telinga, jadi susah dengar. Setelah telinganya bersih, Timothy langsung bisa belajar ngomong dengan cepat. Nama panggilan Timothy nih Timmy. Jadi di video ini kita panggil Timmy juga aja ya. Kalau kata Bu Sharon, ibunya Timmy,
Ini juga mungkin bisa jadi pelajaran buat orang tua baru di luar sana. Siapa tahu kalau ada anaknya yang lambat belajar ngomong, coba cek dulu telinganya. Jadi orang tua baru tuh emang sulit. Di internet beredar kabar bahwa Timmy anak berkebutuhan khusus. Padahal enggak. Justru ahli perkembangan anak menyatakan Timmy kemungkinan cenderung jenius. Dari kecil, Timmy selalu penasaran dengan apapun yang dia lihat, lingkungan sekitarnya, dan selalu nanya, kenapa? Kenapa? Gak bisa cuman diomongin. Misal dibilang, Timmy ini gak boleh ya. Pasti Timmy nuntut, kenapa gak boleh? Pola pikirnya dari kecil emang sangat kritis dan sangat ceria. Makanya mungkin banyak yang salah paham, ngira Timmy punya kebutuhan khusus. Contoh, pas mau masuk SD, Timmy kan diobservasi dulu oleh sekolahnya. Ini anak cocok atau enggak buat masuk jadi murid. Timmy diobservasi di dalam ruangan bareng murid-murid lain dan juga sama guru untuk dilihat tingkah lakunya. Ada satu sekolah yang nolak Timmy dengan alasan kemungkinan mengidap ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yang memang beberapa ciri yang mudah dilihat dari anak yang mengidap ADHD ini adalah susah fokus dan terlalu banyak bicara. Tapi ADHD sendiri nggak bisa langsung disimpulkan hanya dalam satu kali observasi ya guys. Jadi ini tuh cuman kesimpulan dari pihak sekolah sepihak. Padahal kemungkinan besar Timmy waktu itu menunjukkan rasa penasaran karena dia baru pertama kali diobservasi, dimasukin ke dalam ruangan kelas yang dia nggak kenal, dikumpulin sama guru dan anak-anak yang dia juga baru pertama kali lihat, dan di kelas itu ternyata ada akuarium ikan. Timmy takut ikan. Soalnya waktu kecil dia pernah masukin jari ke dalam kolam ikan atau akuarium dan digigit. Jadi faktor ini yang mungkin bikin Timmy jadi kayak susah fokus dan banyak bicara. Jadi salah paham, soalnya Timmy di sekolah internasional lain itu diterima, nggak dibilangin ada ADHD. Nah, Timmy emang kalau ngomong pakai bahasa Indonesia tuh kaku, bahasanya baku. Coba deh kalian lihat video ini. Berakhlak dan bermoral Pancasila yang masih dalam lingkup revolusi mental. Menurutku, pendidikan karakter itu sangat penting. Jika kita mengabaikan ras, gender. Kedengeran baku kan? Soalnya dari kecil, dia lebih fasih berbahasa Inggris. Jadi lebih nyaman untuk mengekspresikan diri pakai bahasa Inggris. Apalagi waktu dia sempet SD internasional itu kan semuanya Inggris. Nah, waktu ibu dan ayahnya sadar, kayaknya ini bikin Timmy jadi susah untuk komunikasi ke orang lain pakai bahasa Indonesia, Timmy dipindah ke sekolah biasa. Biar belajar bahasa Indonesia yang lebih bagus, biar mudah sosialisasi sama orang-orang lain juga. Tapi ternyata sampai dewasa pun, Timmy lebih nyaman pakai bahasa Indonesia yang baku. Jadi kayak bule yang belajar bahasa Indonesia. Dari kecil, Timmy juga lebih nyambung ngobrol dengan orang yang lebih tua. Akrab sama neneknya. Sampai neneknya sering panggil Timmy, kakek, kakek. Soalnya kecil, tapi pemikirannya dewasa banget. Di sekolah, teman-teman Timmy kebanyakan kakak kelas. Soalnya Timmy itu pendengar yang baik. Dia sering dicurhatin oleh kakak kelasnya. Temennya banyak. Timmy emang dari dulu rutin ke psikolog. Bukan karena dia punya masalah yang berat ya, tapi ini usaha ibu dan ayahnya untuk memastikan perkembangan Timmy memang baik. Memang ada kejadian di mana Timmy dijahilin temennya waktu masih SD. Terus jadi lebih suka makan siang sendirian, mojok di kelas. Tapi sekolahnya emang bagus, diajarin. Jangan menyendiri, ayo berbaur sama teman-teman yang lain. Jadi nggak pernah ada luka besar atau trauma karena sekolahnya bagus dan juga Timmy selalu ngobrol dengan psikolog secara rutin. Jadi dari kecil, Timmy justru tahu gimana caranya ngontrol emosi, menanggapi sikap jahil orang lain. Apa yang harus dilakuin saat marah? Gimana caranya relaksasi? Kata ibunya setelah SMA di stop. Bukan karena ada masalah atau apa, cuman ya dianggap udah besar. Tapi kalau misalnya Timmy emang butuh ke psikolog, dia tinggal ngomong aja. Pengen curhat misalnya. Jadi kemarin sempat ada berita yang bilang Timmy dari kecil sudah ke psikolog untuk terapi sampai SMA. Itu maksudnya bimbingan ke psikolog ini guys, bukan karena Timmy punya masalah. Itu cuman evaluasi biasa. Memang di Indonesia kan konotasi ke psikolog tuh kayak ada masalah serius ya. Kalau psikolog tuh nggak mahal, harganya juga aku mau sih curhat sering-sering. Soalnya emang beneran enak curhat ke psikolog. Yang pernah nyoba pasti tahu. Dan Timmy nggak pernah komplain punya masalah serius. Dia ceria banget. Dia juga akrab banget sama ibunya. Timmy punya kelompok belajar, aktif banget ikut klub buku, LBH, Kamisan.
background revolusioner. Aktivitasnya positif banget, mulia. Bahkan Timmy punya cita-cita pengen punya NGO. Catatan Timmy sering banget dipinjam oleh teman sekelasnya. Apalagi sebelum ujian. Sering juga dimintain tolong teman-temannya untuk jelasin ulang apa sih yang tadi dijelasin oleh guru kita nggak ngerti. Nah, Timmy ini pinter ngejelasin, mudah diterima. Kalau kalian lihat foto tentang tulisan Timmy yang ini, semester 2 mencari teman, semester 3 mencari teman. Banyak yang ngira, wah Timmy gak punya teman, ya kan? Termasuk aku sempet kira, wah dia gak punya teman sampai dia nulis pengen punya teman ditargetin di semester berapa. Tapi ternyata kita salah paham guys. Ini tuh emang cara berpikir Timmy. Polos banget, semuanya harus ditulis. Ini tuh tugas ospek. Pas baru masuk kampus, disuruh oleh senior untuk ngelist apa aja kegiatan mereka nanti sampai lulus. Nah, makanya Timmy nulis, oke, semester 2 kayaknya aku masih nyari temen. Semester 3 cari temen lagi. Lucu banget ya. Jadi ini kita yang salah paham. Rekaman suara Timmy yang nangis-nangis, itu bukan suara Timmy guys. Entah itu video dari mana. Cuman dari cerita Bu Sharon aja, kita udah bisa merasakan ketulusan hati Timmy. Di hari kejadian Timmy jatuh, itu hari Rabu. Hari itu, Timmy ada bimbingan skripsi jam 12 siang. Tapi, dari jam 8 pagi, Timmy udah siap di depan pintu mau pergi. Ibunya sempat nanya, Timmy, kenapa kamu perginya pagi banget nak ke kampus? Tidak apa-apa mami, Timmy mau jalan kaki aja ke kampus. Jalan santai. Timmy ini emang hobi banget jalan kaki. Dia seneng memperhatikan lingkungan sekitar. Dulu, Timmy pernah jalan kaki dari Denpasar sampai Jimbaran jam 3 subuh. Bukan karena nggak dikasih kendaraan, bukan karena ditelantarkan, tapi emang Timmy suka jalan kaki, dia sendiri yang mau. Jadi di pagi hari kejadian, nggak ada yang aneh. Timmy bahkan bilang, mungkin akan pulang malam mami. Nanti Timmy dari kampus sepertinya langsung ke gereja. Timmy dan ibunya memang sangat agamis. Waktu itu Timmy mau dibaptis 2 minggu lagi. Dia seneng banget dan emang sudah siap-siap sejak beberapa minggu sebelumnya. Setiap jam 6 hari Rabu itu belajar pagi-pagi. Kayak ada kelas persiapan untuk baptis. Jadi gak ada yang aneh. Makanya waktu jam 10.30 pagi tiba-tiba Bu Sharon dapat telepon dari guru pembimbing Timmy yang nyuruh cepetan ke IGD. Bu Sharon bingung. Dia khawatir tapi ngira Timmy mungkin pingsan atau sakit. Karena di telepon gak dijelasin, cuman cepet-cepet disuruh ke IGD aja. Begitu Bu Sharon masuk, sampai di rumah sakit, Timmy udah terbaring di atas kasur. Masih dalam keadaan sadar. Lehernya disangga pakai kayak neck brace gitu. Badannya utuh semua, cuman memang ada yang patah. Bu Sharon nanya ke Timmy, kamu kenapa? Jatuh dari mana? Timmy jawab, lantai 4 mami. Dalam kondisi shock, ngeliat Timmy kayak gini, Bu Sharon gak nanya banyak. Dia juga gak berani nanya kenapa. Soalnya Timmy tuh tipe yang kalau sakit biasanya heboh. Tapi di hari itu di rumah sakit, Timmy cuma ngomong, bius. Jadi Bu Sharon tahu, Timmy sebenarnya kesakitan tapi nggak mau ngomong. Mungkin nggak mau Bu Sharon sedih. Timmy sempat minta duduk, minta minum, dan nggak kepikiran sama sekali bahwa Timmy tuh bakal pergi. Selama Timmy diperiksa oleh dokter, Bu Sharon bolak-balik karena di IGD tuh nggak ada sinyal, sedangkan dia harus ngabarin keluarga yang lain. Nah, waktu lagi di luar, Bu Sharon tiba-tiba dibilangin oleh salah satu perawat, Ibu, Timmy hilang nafas, harus segera diintubasi. Langsung tuh Bu Sharon tanda tangan semua dokumen-dokumen biar langsung bisa ditindak. Dari samping dia ngeliatin Timmy lagi ditindak oleh dokter dan perawat yang berusaha menstabilkan nafas Timmy. Dan waktu itu, Bu Sharon bilang, dia berasa kayak ada energi aneh. Kayak dari kepala turun ke kaki, dan waktu itu Bu Sharon tahu Tuhan lebih sayang dengan Timmy. Mungkin juga ini ya, ikatan batin antara ibu dan anak. Di internet, ada juga informasi yang beredar bahwa Timmy pernah sakit ini, itu. Padahal nggak ada yang serius ya teman-teman. Waktu itu, ibunya menceritakan semua riwayat kesehatan Timmy dari awal sampai akhir ke dokter syaraf, dokter bedah, pas di rumah sakit, itu karena emang wajib ngasih tahu dokter semuanya karena rumah sakit butuh riwayat lengkap kesehatan untuk pertimbangan tindakan, biar nggak timbul bahaya baru. Jadi, waktu dokter dan perawat masih berusaha, Bu Sharon udah ikhlas dan ada perasaan damai. Pas dokter ngumumin waktu kematian, ngelepasin satu persatu alat dari badan Timmy, mereka belum ngasih tahu Bu Sharon, tapi dia udah ngerasa Timmy ada di sebelah dia. Jadi dia masih kuat. Oh, Timmy ada nih di dekat aku sekarang. Bu Sharon mulai nelpon rumah duka.
ngabarin keluarga yang lain. Pulang ke rumah untuk ngambil persiapan pemakaman kayak jas, dasi, sesuai dengan list yang udah dikirim oleh rumah duka. Tapi Bu Sharon nggak ngambil jas, dia malah ngambil kaos sama jaket Timmy yang emang hampir selalu dipakai. Jadi Bu Sharon tahu kayaknya Timmy pengen ditidurkan dalam baju-baju favoritnya. Hari yang paling berat justru besok harinya. Saat sudah benar-benar sadar bahwa Timmy udah pergi untuk selamanya. Baru Bu Sharon dihantui oleh pertanyaan, kenapa? Apa salahnya Mami? Apa yang kamu pengen, Timmy? Apa yang Mami nggak tahu dan kamu nggak bisa bilang? Apalagi di malam sebelum Timmy jatuh, mereka berdua sempat makan malam bareng, ngobrol soal skripsian. Biasanya Timmy tuh nggak mau dibantu, tapi Timmy akhirnya ngaku dia lagi stuck. Jadi dibantulah oleh ibunya yang emang dosen juga. Pulang dari makan malam, Timmy dan ibunya ngerapihin bahan untuk bimbingan skripsi. Terus Timmy tidur duluan. Gak ada yang aneh. Jadi wajar Bu Sharon bingung. Kalau Timmy memang ngelompat, kenapa? Untungnya Bu Sharon punya banyak orang sekitar yang membantu. Dan ada satu orang yang dipercayai, katanya bisa berkomunikasi lah dengan Timmy. Dibilangin, Ibu, jiwanya Timmy ngomong, Timmy minta ibu untuk memaafkan dan mengikhlaskannya. Dan setelah dengar ini, Bu Sharon mulai bisa menerima keadaan. Dan yakin juga, ini kalau Timmy emang beneran bisa ngomong, pasti dia akan ngomong yang sama. Tapi Bu Sharon bilang, apa yang perlu dimaafkan? Timmy anak yang sangat baik, gak ada yang perlu dimaafin. Bu Sharon gak punya penyesalan sama sekali karena mereka sering ngobrol berdua dan berterima kasih dengan satu sama lain. Bu Sharon berterima kasih ke Timmy, Mami sangat bersyukur punya anak sebaik kamu. Dan Timmy selalu berterima kasih ke ibunya. Aku bersyukur punya ibu baik kayak Mami. Bu Sharon minta tolong ke pihak universitas soal CCTV di kampus yang masih dicari. Selain itu, pihak kampus katanya suportif. Sudah ada tim khusus yang membantu dan komunikasi mereka baik. Cuman soal CCTV ini emang belum ada, guys. Video CCTV ini hoax. Ayah Timmy juga melapor ke polisi, itu tujuannya untuk mempercepat proses. Sebenarnya mereka cuma menuntut dua hal. Pertama, kampus memberikan kronologi detail dan CCTV secara pribadi ke keluarga. Dua, kampus memperbaiki lagi upaya pencegahan hal-hal seperti ini biar gak kejadian lagi. Contoh, tim konseling kampus itu kalau bisa jangan cuma reaktif, tapi juga aktif. Gak harus nunggu mahasiswa datang. Intinya, mereka cuma mau kejadian ini tidak terjadi pada mahasiswa lain. Apa yang sudah terjadi pada Timmy sudah nggak bisa diubah, udah berlalu. Yang bikin sakit itu justru waktu ada 9-11 nama yang dengan kejamnya malah mengomentari kejadian ini kayak nggak punya hati. Nah, chat ini tuh berisikan orang-orang yang sebenarnya nggak kenal dengan Timmy. Bener, mereka mahasiswa kampus Udayana dari berbagai jurusan, dan yang paling miris itu ada dokter, calon dokter, yang ikut komentar kejam. Jadi mereka tuh cuman dengar berita Timmy jatuh, terus langsung aja chat-chatan pakai mulut jahat. Padahal selama ini nggak pernah kenal Timmy siapa, dan emang sebelumnya nggak pernah ngapa-ngapain Timmy. Jadi cuman pas di chat itu aja. Kalau kata Bu Sharon sih, kebodohan sesaat yang konsekuensinya se-Indonesia. Soalnya dibully oleh netizen habis-habisan. Sampai mereka semua bikin klarifikasi, dan aku termasuk orang yang awalnya ngira Timmy dibully oleh mereka semasa hidup dulu. Oh, ternyata enggak. Ke-11 orang ini udah minta maaf. Ada yang datang ke rumah duka, salaman, ada juga yang nemuin Bu Sharon langsung sambil bawa keluarga untuk secara resmi mengucapkan kata maaf dan menyesal. Semuanya dimaafin oleh Bu Sharon, guys. Dia sendiri kasihan ngelihat anak-anak ini datang dengan keadaan sangat takut, berantakan, ada yang belum makan. Intinya Bu Sharon bilang ke mereka, udah jangan takut, hadapin aja konsekuensi dari perbuatan kalian. Perbaiki hidup kalian. Saya ingin melihat semangat Timmy di dalam hidup kalian. Jadi guys, Timmy itu punya cita-cita. Pertama, semua orang bisa bahagia. Kedua, menghapus uang. Aku paham banget sih, uang tuh alat pembuli paling kejam. Jadi wajar Timmy mau menghapus uang. Tapi Bu Sharon percaya meskipun Timmy enggak dibully, bukan berarti bullying tuh enggak ada. Bullying ada di tingkat manapun. SD, SMP, SMA, kuliah, di lingkungan kerja, bahkan di keluarga. Dan ini PR untuk kita semua, nggak menormalisasi pembulian. Jangan dianggap lucu.
Perbaiki diri sendiri, yang punya anak, edukasi anaknya baik-baik biar nggak jadi pembuli. Bukannya marah, Bu Sharon malah bilang ke 11 mahasiswa tadi untuk jadi anaknya. Kalian saya kenai wajib lapor ya. Ini tante udah nggak punya anak lagi. Jadi sekarang kalian yang harus jadi anak tante. Tante ingin lihat komitmen kalian. Jadilah anak yang baik kayak Timmy. Setiap kalian ngabarin ibu kalian sesuatu, jangan lupa kabarin tante juga. Karena sekarang tante ibu kalian juga. Supaya tante tahu kalian menjalani hidup dengan baik. Bu Sharon bahkan mendoakan banyak orang. Dia bilang, dia ingin duka Timmy ini menjadi sukacita. Fokus dengan apa yang ada di depan, daripada terkubur dalam kemarahan dan kesedihan. Menurut Bu Sharon, siapapun orang yang pernah bertemu dengan Timmy, pasti tersentuh hatinya. Aku sempat baca kolom komentar di podcast Densu, sempat ada orang yang emang ngomong pernah ketemu Timmy dalam acara kegiatan sosial kayaknya, dan emang dia nggak bisa lupa karena Timmy itu spesial. Berbeda dalam artian yang baik. Dan sekarang sudah terbukti sih, kita semua peduli dengan Timmy. Bahkan kita nggak pernah ketemu. Aku mewakili tim Ruang Gelap turut berduka cita atas kepergian Timmy dan berterima kasih banyak kepada Bu Sharon yang sudah dengan terbuka menceritakan ini. Membuktikan bahwa awareness tentang kesehatan mental itu sangat penting karena ternyata kita beneran nggak tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran seseorang. Memang isi hati itu cuma kita sendiri yang tahu ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan kekuatan yang besar, serta segera mendapatkan penjelasan kronologi yang sangat detail dan kalau bisa memang ada CCTV-nya, supaya punya closure, yang mungkin sedikit demi sedikit bisa mengobati luka. I'll see you guys very soon in the next video. Please take care, stay safe, and stay alive.